Betul. Jadi nanti anak itu akan menuntut orang tuanya di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bilang, "Saya tidak diurus, saya tidak diajarkan dengan ajaran agama, saya tidak mengerti tentang cara sholat yang benar. Orang tua saya begini. Anak bisa menuntut orang tuanya untuk menarik ke dalam nerakanya Allah. Di sana pas video call tiba-tiba, Ipe kangen abang nggak? Ipe sayang abang nggak? Abang kangen deh sama Ipe. Masya Allah. Kan aku selalu bilang sama Ipe, maafin ya gitu. Karena kan kita ibu madrasahnya anak-anak. Aku bilang gitu, maaf ya bunda nggak berilmu gitu. Jadi Ipe harus ke pesantren, harusnya kan madrasahnya Ipe di bunda. Karena bunda nggak punya ilmu, jadi bunda nggak bisa ngajarin yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, sepertinya hari ini agak spesial ini. Betul. Benar. Hari ini spesial banget, kita kedatangan Habib dan juga istri istri Benar. Habib. Belakangan kita tuh agak sedikit galau-galau, galau baper-baper. Iya. Namanya masih belajar ya. Nah, makanya sekarang kebetulan Ini bapak kenapa dulu? Iya, baper melepas anak, Oh. gitu kan. Belakangan nih lagi baper melepas anak, dan sekarang ini tentunya juga kita ingin menambah amunisi dalam pribadi Nambah kita ilmu sebagai orang lagi tua. gitu ya, Oh, gimana? Gimana caranya kalau misalnya orang tua itu harus ikhlas ngelepasin anak-anak, apalagi kan kita juga ngelepas anak-anak ini bukan cuma sekedar main-main atau apa, tapi mereka untuk nimba ilmu lagi, apalagi ilmu agama yang lebih banyak lagi. Dan Benar. Masya Allah ini jauh sebelum kita ngelepas Gavin ya, kita juga sempat mewek-mewek juga ngelihat pas Karput ya suka posting. Kita ngeliat itu, aku sering, ya Allah yuk, karena kita tuh sama orang Palembang kan, belum tahu kan. jadi suka kayak ikut ngedoain juga, ikut apa, kayak happy sih ngelihatnya ya. Nah, udah gitu, sekarang ini sebelum kita mulai pembicaraan, jangan lupa dulu subscribe dulu. Oke. Ya. Oke, udah? Bagus, Udah. alhamdulillah. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Belum juga subscribe udahan dong. Belum. Langsung kita ketemu dengan pasangan Habib dan juga Karput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan aku bilang Karput? Oke. Ya, ada beberapa hal ya sebenarnya sebelum masuk sampai ke sana, waktu kita lihat anak Habib dibawa ke Tarim ya, Hadramaut. ke Hadramaut. Abis itu teman kita juga pindah ke sana. Iya. Itu kan kayaknya Iya. ini orang-orang pada berani semua ya gitu, maksudnya ibaratnya sebelah dari dunianya itu udah diserahkan gitu ke Allah gitu. Berani bangga ya. Padahal kita kita kepengen anak kita masuk pesantren, kayaknya aduh gimana ya ngomong ke anaknya, aduh ada kemudahan kayaknya bisa. Tiba-tiba kadarullah nyampe juga kemarin posisi itu ya. Iya. Nah, kalau kita segitu aja baper, gimana mereka? Nah, kita tanya dulu nih. Ini gimana nih Habib sama Karput? Keputusan untuk anak pesantren ya, kita ngomongnya pesantren ya kalau Pesantren, pesantren iya. sama ya. Itu pesantren juga ya? Pesantren. Nah kalau pesantren gitu tuh sebenarnya keputusan bersama atau Habib yang Udah dua lama atau gimana? gitu, Bro. Kalau pesantren itu keputusan saya. Karena apa? Karena saya dari awal, dari pertama kali nikah saya bilang nanti anak saya akan di pesantren. Semua anak saya. Semua? Oh semua. Berarti Semua ini pesantren. adik-adiknya Ipe nih Nanti bakal calon pesantren juga. dipersiapkan. Semua. Calon. Karena punya hak yang sama kan, Nah. anak-anak gitu. Karena kan pesantren itu menurut Betul. kami itu adalah hak mereka untuk mendapatkan ilmu. Oh. Jadi kita harus kasih hak yang sama. Kalau justru anak yang nggak di pesantren, menurut aku nggak dispesialkan. Yang di pesantren justru yang spesial. Betul. Karena dia punya hak lebih untuk menuntut ilmu direct sama Allah, buat Berarti Allah. suatu saat nanti dia berarti punya ketika dihisap dia punya ini ya. Gua nggak disekolahin sama orang. Iya, gitu. bisa. Bisa ada penyangkalan Betul. gitu ya? Iya. Betul. Oh. Jadi nanti anak itu akan menuntut orang tuanya di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bilang, "Saya tidak diurus, saya tidak diajarkan dengan ajaran agama, saya tidak mengerti tentang cara sholat yang benar. Orang tua saya begini. Anak bisa menuntut orang tuanya untuk menarik ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Jangan. Walaupun Makanya di dunianya tuh anak nggak mau di pesantrenin, nanti dia akan menuntut itu. enggak, orang tuanya tetap mendidik, diajarkan, panggil guru ngaji, panggil ini, diusahakan gimana caranya anak ini dididik dengan didikan agama agar anak ini memahami aturan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya nggak bisa juga kalau anaknya nggak mau di pesantren. Kalau anak itu nggak mau di pesantren udah gede, menurut kami adalah karena dari kecilnya tidak diberitahu, tidak di kayak sekarang Dipupuk Sajid ya? Syatir tuh kita udah bilang Sajid Syatir nanti juga akan di pesantren, Kalisa juga nanti akan pesantren. pakai cadar kayak AA karena mau berangkat ke Hadramut. Kita udah bridging dari kecil. Jadi pada saat dia nanti udah ke IP pun dia udah tahu karena Nggak kaget pamannya ya? udah berangkat juga lagi berangkat di Hadramut. Bapaknya juga dulunya. Iya, jadi dia udah tahu bahwa memang dalam keluarganya memang udah begitu semestinya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kamu pesantren ya. Iya, Enggak makanya ya. kayak kalau orang tuanya dokter seandainya, pasti anak-anaknya nggak kaget kalau besoknya di kuliah jadi kedokteran Oh, gitu, iya. karena kan udah biasa melihat orang tua. kehidupannya Betul. gitu Orang ya. tua itu harus punya bridging dari usia dini atau ada doktrin dari usia kecil. Nanti besok pesantrennya Dalam hal nanti positif besok ya doktrinnya positif, ya. doktrinnya positif bukan negatif. Besok nanti akan belajar di sini ya. Nanti besok begini mandiri ya. Udah dikasih tahu dulu dari kecil. Nah, nanti telinganya itu akan terbiasa. Oh, besok saya akan pesantren. Besok saya pasti akan pesantren. Terngiang-ngiang ya udah dia siap, ready. Mau nggak mau ready, tapi bapaknya mewek. Pasti lah ya, mau Iya. kita nyuruhnya kayak apa, tapi tetap ketika ngelepas tuh Betul. beda rasanya. Tapi Habib itu nyebelin. Waktu IP sebelum berangkat kan kita packing terus aku juga iseng kan karena YouTube kan aku sama IP sebenarnya idenya awal mulanya, jadi kita bikin YouTube nak, ayo bun, pas lagi packing. Terus pas aku kan packing udah mulai baper ya, pas udah bawa barang-barang Masih terus di sini ya? masih di Jakarta. Kayak semakin rasa aduh ya Allah ini anak udah mau Iya. pergi nih gitu kan. Kayak Jadi gue jadi bayangin pas kita packing. iya kan, iya pas packing terus ditambah lagi kita kan anak perempuan, dia tuh saking ya aku juga mungkin terlalu manjain kurangnya, nggak manjain sih sebenarnya, cuman alhamdulillah Ya, kita anak punya cewek fasilitas paling ya. gede, Iya, jadi kita punya fasilitas. Jadi pada saat kita packing, si AA tuh nggak bisa ngelipet baju, yang lipetin mbaknya terus aku sama Ini si kakak ya? Ipe Panggilnya kakak karena Sajid nggak bisa ngomong kakak jadi ke AA. AA Oh, dan gitu. Sunda kan, dan makanya Sunda. sudah Dia bilangnya AA laki. AA bilangnya gitu. AA. Jadi Bukan AA tapi AA. AA ada Kakak iya. karena nggak bisa ngomong kakak jadi AA. Jadi udah gitu dia packing nggak bisa ngelipat segala macam tuh, di situ makin sedih, kayak ngerasa nih kayaknya anak nih belum siap deh ngelipet baju aja belum Nggak bisa bisa. gitu. Jadi aku tuh nangis melo. Habib itu pas packing gini ngeledekin. Nyebelin kan, ya. karena Habib sama Ipe itu kayak Tom and Jerry, mereka itu tuh bondingnya deket, akrab, tapi dengan cara yang menurut aku ya Solusi lain. beda sama kayak aku ke papa. Kalau aku sama papa kan romantis itu, mereka tuh kayak deket banget, tapi kalau untuk pelukan aja gengsi. Sama kayak gua sama si Gavin. sama Iya dia. kan, tapi Sama ini, ya? tapi kan normal kalau laki sama laki kan, ini kan sama anak perempuan. Terus IP-nya juga yang kayak apaan sih, Mbak? Peluk-peluk, iya, Mbak, gitu. Kayak Sama Oh iya aja, sama sama Kayla. kayak Dia gitu. malah lebih ini sama Kayla karena kan kalau anak cewek itu sudah gede Iya. kan. Dulu Dia kan juga- peluk-peluk masih kecil, kan Iya. udah gede kan kita nggak boleh. nah, sama tuh. Makanya aku mikir gini, aku tuh Betul. sampai Ada berdebat aturan. berdebat Betul, ya. sama Habib kayak gini. Habib, kenapa sih kayak gitu? Kalau emang gak sedih nggak usah Nggak usah ditunjukin digituin, gitu. Nggak, karena gini, ada metode yang dimana kita harus paham nih, anak kita ini kita nggak boleh sedih, nggak boleh bikin dia galau. Wah, kalau Bikin kitanya dia berat gitu ya. ya, Iya. kalau kitanya baper ini itu, nanti dianya tuh tambah sedih, tambah nggak pengen pesantren. Jadi waktu itu lagi berapa? Persis. Itu sebetulnya tuh acting menuju kebaikan. Sepakat. Yang mewek terus siapa, Nggak Pak? kan, nggak ada, Sepakat. nggak ada evidence loh, nggak ada evidence kesedihan aku. Nah, perhatiin deh, itu saya di depan dia nggak ada nangis, sama dia nggak ada nangis ya kan. Pas yang di malam dia mau dipindahin ke ke pesantren Nggak ya, nangis juga, udah mulai agak sedih tapi berusaha untuk ditahan. masih ngeledekin Ya pas kan? kita mau antar Masih ke ditahan. pesantren. Itu nggak kasarnya nggak inilah Hancurnya nggak mau melihatkan sama anaknya gitu. hancurnya pas Pas pesawat terbang. enggak, jadi lucunya kita pulang habis Divideoin angkat, lagi. kita kan taruh dia tuh jam 11 malam. Kita flight itu first flight kan. Jadi First kita flight. jam 4 pagi, jam Take off dari Tarim nih. dari Dari Tarim. Kita duduk di pesawat, udah duduk, aku lagi Habib lagi gendongin Kalisa gitu kan. Terus kok tiba-tiba orang lewat ngeliatin ke Habib, pramugari ngeliatin ke Habib, ada apa nih diliatin sama Habib mulu gitu kan. Dia Tahu-tahu ngeliatin hal.
iya Habib diliatin terus sama orang gitu, tiba-tiba kenapa nih, taunya dia basah kuyup. Bahasa ke Ipe ya? Pakai masker ya? Pakai masker. Enggak, waktu itu Pakai masker, pakai masker tapi basah, terus nangisnya akhirnya aku buka kan maskernya karena aku mau videoin kan, aku mau tunjukin ke Ipe karena Ipe bilang, "Abah kok nggak sedih ya Bun, aku mau pergi," gitu kan. Abah iya, aku rekam tuh untuk kirim ke dia bahwa nih Abah kamu tuh nangis gitu, dan dia nangisnya tuh lebih parah, yang bener-bener mukanya tuh kayak anak kecil kayak pecah, terus ada suaranya di dalam pesawat. Tapi gini, anak laki itu nggak nangis yang di depan umum gimana gitu ya, tapi Nggak di depan umum gimana Ini depan umum di pesawat. ya, tapi maksudnya Nggak di depan itu anaknya. udah ditahan, maksudnya itu Tapi ditahan. pecahnya Itu tuh ditahan. lebih malu-malu nih, kayak aku rasanya beb gitu. Sampai kayak Coba kalau gitu kan di ya. ruangan gak ada orang itu bisa yang kayak anak kecil banget tuh, bisa begitu ya ini. Kalau Habib lagi Gitu. terus badan tuh sampai gerak gitu kan, getar. Terus aku yang jadi kayak, kamu sih sosokan kuat, sedih kan, gini, tapi ada kebahagiaan tersendirian juga kan. Jadi berdua-duaan nangis. Kalisa cuma bilang gini, Karena kita ngebayangin perginya bareng sama kita. Oh iya Ada kan. di sebelah. Pulangnya nggak ada. gara-gara Kalisa nanya, nggak ada. Aduh, aku gitu. jadi keluar. Jadi memang Itu kalau langsung pecah itu. iya, padahal waktu aku belum berangkat aku yang nangis duluan kayak, Habib sedih ya, nanti aku nggak punya sahabat lagi, aku nggak punya partner lagi, karena kan aku kan pandemi sama anak segala macem. Terus Habib bilang gini, anak itu kan titipan Allah, bukan milik kita sepenuhnya. Lo Diri juga, kita pun bukan milik kita, anak Iya. kita pun bukan milik kita. istri suami bukan, dia bilang. Jadi sama kayak kita taruh Ipe dan kita taruh insya Allah tempat yang paling terbaik, kita Iya. pilihan kita gitu, dan kita beri yang terbaik buat dia. Kenapa harus ragu? Kenapa kamu nggak ya? Tapi kan di situ nggak ada yang jagain. Iya. Aku bilang nggak ada yang ini. Kamu kayak nggak punya Allah aja. Dimanapun anak berada, Allah jagain. Ya tugasnya orang tua berdoa biar anaknya dilindungin sama Allah. Maka sisanya serahin sama Allah. Karena apa? Emang kamu bisa 24 jam mata kamu lihat anak kamu? Kan nggak bisa. Kata Habib gitu. Kamu sakit emang bisa jagain anak? Enggak. Nah, dengan adanya bekal kita pesantrenin, ya artinya kita memberikan bekal terbaik, sehingga kalau kita meninggal duluan atau kita nggak bisa jagain dia udah tahu rules yang mana yang lurus dan baik. Di situ ya aku akhirnya lawan yang lebih, ya udah setiap kali mau nangis Habib tuh, aku tuh justru nasehatin. Jadi untungnya Habib nasehatin aku dulu, jadi pas Habib nangis aku nasehatin Habib balik, callback gitu. Udah Habib, kan kamu udah titipin sama Allah sayang, udah ya. Habib tuh nangis sepanjang pesawat, pindah pesawat kan matanya belok, jadi kalau nangis tuh Enggak lah, pesawat Pakai itu pakai doang. pakai Nangisnya cuma di pesawat itu doang. Pesawat pas pindah pesawat di Mesir enggak? kalau pegangan tangan nangis nggak? Enggak. Allah, kalau Nangisnya Tapi cuma gua enggak beneran. gua paham rasa itu. waktu video call nyampe di rumah, Nah, itu sama lah Mpe cerita gimana? makanya. Nangisnya itu cuman only ya, ingat cuman only itu di pesawat itu doang. Iya. Abis itu selesai itu nggak nangis. Nangis. Di Mesir nggak nangis. Di rumah Yang di rumah nangis. video call. Yang video call, yang kangen bener-bener pas di rumah kan kosong nggak ada tuh. Ya kan Makin tiba-tiba berasa kan, makin ada berasa. waktu untuk telepon, dikasih waktu untuk telepon. Waktu itu udah lama nggak telepon banget itu tuh, udah lama. Tiba-tiba ya kangen, ya kan jujur. Terus udah gitu Abah kangen for the Ipe first gitu, time, tapi nangis. Habib sama Tapi nangis. anak kan nggak pernah romantis kan. Memang background keluarganya kan yang memang yang kayak bukan kayak Santai. yang kaku lah ya, maksudnya bukan yang kayak asik yang Mama I love you, nggak yang kayak gitu kan. Abah I love you tuh nggak yang kayak gitu. Tiba-tiba shock juga Habib bisa romantis sama anak perempuannya, itu aku happy banget. Tiba-tiba langsung Ipe gitu, abah sayang Ipe, abah kangen Ipe, terus lari ke kamar. Aku tuh juga jadi terus yang di kamar Itu bener-bener bener-bener. nangis, Itu nangis. bener-bener nangis yang normal sih ya. Dia pasti tahu kan sekarang, makanya pas aku bilang ya saatnya sedih ya, kita sedih Itu waktu live Zoom. karena kan mata punya hak untuk menangis kan gitu. Jadi kalau emang sedih ya namanya orang tua yang biasanya menjadi keseharian tiba-tiba nggak ada. Ya itu sih, tadi Ayu kan sempat ngobrol belum mulai tuh, Ayu sempat bilang kayak gimana perasaannya pas dia bilang nggak betah gitu. Itu terjadi seminggu awal. Ipe nelfon cuman ngomong gini, dia Masya Allahnya anak aku, masih dewasa tuh ngomongnya gini, Bun, doain aku betah ya Bun. Itu kan kalimat yang menurut aku dewasa banget.
Untuk anak umur 16 tahun, jauh dari orang tua, dia nggak minta. Harapan aku sih dia ngomongnya, Bun aku mau pulang. Jadi aku bisa kayak Habib pulang aja. Mama juga waktu itu Mama mintanya kita jemput aja lagi gitu. Cuman dia Masya Allahnya itu tadi mungkin Habib sudah mempersiapkan IPeh dengan matang gitu. Adaptasinya memang sulit tapi dia nggak pernah minta pulang. Yang dia bilang, Bun, Abah doain aku betah ya gitu sambil terbata-bata gitu. Terus aku bilang, oh iya, tapi aku kayak sok kuat kan. Iya dong nak, pasti wajar kalau baru nggak betah. Kalau IP langsung betah malah bundanya sedih, berarti nggak kangen rumah gitu. Terus 2 minggu ke depan telepon lagi dia masih sedih kayak, Bun, aku udah punya teman, aku udah ini tapi masih agak bingung aja Bun, dia bilang gitu. Apalagi kan Jadi penyesuaiannya lebih banyak lah, kita aja pesantren masih di Indonesia gitu. Bahasanya juga Arab di sana. Terus Kita aja yang bahasa Indonesia. dan beda kalau tarif itu memang kan aku nggak waktu itu kan Habib memang prosedurnya harusnya kan kita titipkan sama yang bawa ke sana, orang tua memang nggak ada untuk ikut gitu. Coba waktu itu kita negosiasi, Habib ini kan anak perempuan terus jauh banget, kayaknya aku akan lebih tenang kalau aku ngelihat taruhnya di mana, Iya, benar-benar ketemu kita ustazanya tahu. face to face kan beda, meskipun bisa zoom atau apapun tuh beda rasanya. Alhamdulillah ya ada waktu rezekinya datang ke sana ngeliatin langsung. Justru pas nyampe pesantren kan itu pesantren perempuan khusus kan, aku yang naik ke atas ke tangga terus nganterin ke kamarnya dia kan, yang kamarnya satu kamar 6 orang, terus kasurnya di bawah yang benar-benar sederhana gitu kan. Makin anjur lagi gitu. Kayak ya Masya Allah di Hadramaut gitu ya. Kita disuruh bersyukur, kita disuruh hidup yang paling sederhana. Tujuannya adalah ya emang sebenarnya apa sih yang mau kita bawa gitu kan sebenarnya. Tapi at the moment pas lihat itu aku yang ngerasa kayak kita nyari tuh buat anak. Iya benar, itu masalahnya. Kita kan nyari kerja buat anak, Terus pengen bahagiain Terus dia bilang, mereka. aku boleh nggak beli kasur sendiri? Boleh nggak aku ini semua sendiri? Habib bilang, kalau kamu mau anak kamu berhasil nggak usah. Sama teman-temannya semua, biar dia bisa belajar bersyukur, biar dia bisa belajar menjalani kehidupan. Ya apa yang dia dapat teman-temannya dapat, ya dia harus bersyukur. Hikmah besar yang diambil adalah Habib tuh jadi bisa mutarain perasaan ke anak perempuannya. Jadi kayak Ipe sayang abah nggak, tiba-tiba nanya kayak gitu kan. Biasanya kalau tiap malam anak-anak mau tidur pas udah makan aku ajarin good night Alba, sweet dream, I love you. Aku selalu ajarin anak-anak semua ngomong ke Habib gitu. Habib tuh cuma jawabnya oke ya siap gitu doang. Bib jawab dong I love you tuh gitu kan ya, bukan Habib Tapi biasa. cowok banget lah ya. Iya. Laki sih. Oke siap, tidur ya, nyenyak ya, jangan main dulu gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan adanya IPeh, masih sayang, dengan adanya IPeh di sana, pas video call tiba-tiba, Ipeh kangen abang nggak? Ipeh sayang abang nggak? Abang kangen deh sama Ipeh. Masya Allah. Abang sayang deh. Aku tuh sampai pas dengerin tuh kayak Allah tuh maha baik ya, kayak semua ada hikmahnya. Bisa dibayangin juga gimana kalau punya anak yang sulit komunikasinya Iya. dan jaraknya jauh. Susah banget. Video call itu sebulan sekali. Itu sebulan sekali, kadang-kadang kalau di sana mati lampu. Oh, Nggak berarti nggak bisa. bisa. Waktunya jamnya hilang. Kalau teleponan pun, Kita lagi nahan emosi. kalau teleponan pun tuh apa namanya? Kayak tiba-tiba pulsa dia udah habis. Nanti dia udah kita suruh isi pulsa, tiba-tiba pulsa Oh. kita yang limitnya udah Astaga. habis gitu. Jadi emang ya itu ya. Kayak jadi momen ini benar-benar kayak harus bisa. Penting Jadi banget kualitasnya ya. Ya, harus jadi bagus aku banget. suruh dia selama 1 minggu itu akhirnya punya diary untuk apa yang mau dia ceritain, apa yang dia rasain. Aku tuh selalu nagih cerita itu. Seminggu ini ada apa aja, ada cerita apa aja, pengen curhat apa aja. Terus aku suruh dia tulis di buku karena takutnya kan pas ketemu Lupa. kita Kan bingung lupa, mau terus kan apa. mungkin terlalu excited ya. Jeda bisa ngobrol sama anak itu pada saat dia lagi di pondok itu kayak waktunya sempit, mau yang diomongin banyak. Dan Udah gini kadang-kadang pas lagi ketemu kita nggak tahu mau ngomong apa Iya. lagi, udah cuma kangennya udah doang ngeliat gitu. aja. Kamu ngapain itu? Udah lupa kita mau nanyain apa aja, lupa tuh. Oke, apalagi begini jauh. Iya, Kita kita aja masih kayak jauh kita bersyukur udah gitu. begini aja Gavin masih baper-baper dekat, gitu. enak kan masih bisa kirim makanan apa. Iya. Tiba-tiba kalau Ipe enggak,
Bun, alhamdulillah kita bikin bala-bala Hadromut gitu. Apa tuh? Apa bala-bala tuh apa sih? Bakwan. Bakwan Hadromut. Enak kan, Nda? Ya alhamdulillah deh Bun gitu. Terus kemarin pas nak ada yang mau berangkat, mau nitip apa? Aku pengen nitip ini deh Bun, gini-gini. Balik kan dia ada yang dia kepingin gitu ya. Sambil packing tuh selalu yang kayak ya pas orang tua tuh ngerasa kayak takut kita salah ngelakuin ini semua. Makanya pas mau pergi kan aku selalu bilang sama Ipeh, maafin ya gitu. Karena kan kita ibu madrasahnya anak-anak. Aku bilang gitu, maaf ya bunda nggak berilmu gitu. Jadi Ipeh harus ke pesantren, harusnya kan madrasahnya Ipeh di bunda. Karena bunda nggak punya ilmu, jadi bunda nggak bisa ngajarin yang terbaik. Jadi dia pun kayak bunda ya udah aku nggak apa-apa gitu. Tapi ya adalah rasa untuk kita jadi ngerasa bersalah tuh gede banget gitu. Makanya izin sama Habibib tahun depan insya Allah aku mau ikutan daurah di sana 40 hari. Pengennya gitu kan biar dia juga ngerasa kayak bunda nggak sama adik-adik terus nih, bunda ada sama aku juga nih gitu. Oh, itunya deket sama sekolahnya IPE apa? Bareng. Oh, bareng. Oh, pasti dia seneng Iya, banget. makanya kan aku mikirnya biar dia nggak merasa kayak bunda kok jadinya cuma sayang sama adik-adik doang sih, ke aku enggak kayak gitu. Sempat nggak sih Put yang kayak kita lagi makan aja kayak inget ya Allah dia di situ makannya apa? Jangan kan aku Habib. Kalau makan apa harus pulang. Ipe biasa mesen ini nih. Astaga. Ada makanan yang dia biasa mesen. Jadi kita tuh biasanya kalau makanan tuh dia yang pesenin. Jadi pas kita mau bingung makan apaan, Aku nggak bisa pesan Gojek, Habib nggak bisa pesan Gojek. Jadi pas dia pergi kita nggak bisa. Nggak Coba bisa ada order. IP gitu. Terus kita selalu nggak punya ide untuk makan apa. Oh, Selalu dia yang orderin makanan baru gitu. Pas dia nggak ada IP, kita nggak bisa makan enak nih kayak gitu di rumah. Terus adik-adiknya juga sama. Yang lucu kan dia sama Sajid itu kan yang nomor 2 kan kayak Tom and Jerry. Ternyata pada saat kakaknya itu adeknya rindunya luar biasa, kakaknya pun rindunya sama adeknya yang paling iseng. Jadi itu kan hikmah yang luar ditanya biasa. yang paling kangen sama siapa, Peh? Sajid gitu, padahal dia paling sebel banget tadinya. Padahal Apa persisnya? Iya, Gavin sama Ate. kan hikmahnya begitu kan, hikmahnya banyak banget pokoknya. Makanya kayak hari ini kemarin tuh aku sempet galau juga, telepon tiba-tiba, bun aku mau pindah ke sini ya, boleh nggak gitu gini-gini. Kan kita orang tua tuh apalagi ilmunya masih tipis, suzon aja mikir, jangan-jangan dia nggak betah karena berantem nih, jangan-jangan karena apa? Iya kita kan anak jauh Parno kan, padahal memang cuma di sana karena udah ada yang kenal aja, seandainya gitu. Cuman kita tuh nggak bisa tidur kayak kenapa ya? Gitu ya? Bun aku nggak apa-apa, dia pengen nelfon lagi. Bun, Tapi dia bilang ada aku satu nggak kalimat. apa-apa. Betah gak di sana? Betah. Betah. Tapi kita nggak tahu. Mau balik ya nggak mau. Oh, udah sekarang Masya udah Allah. Ya, tapi kan aku nggak tahu, aku tuh Akhirnya dari pasar. Udah. aku nggak Itu perkataan Yang bikin adik lega ya? adik saya dia bilang kalimatnya sama istri saya bilang jangan kaget ya nanti yang jangan nangis kak, jangan takut dia nggak betah. Iya. Katanya gitu, yang kakak harus takutin Kalau dia nggak mau pulang. Itu adanya Habib bilang gitu. Iya. Karena adanya Habib tuh udah hampir 3 tahun di sana nggak mau pulang, sampai beres niatnya dia 8 tahun. Oh, niatnya juga emang mau sekolah aja terus abis itu pulang. Tapi ini malah Nggak mau pulang. Nggak mau pulang deh. Mau terus perdalam di situ terus, karena memang kita aja di sana yang memang waktu itu terbatas waktu, nyaman banget di sana. Hati tuh di situ tuh kayak nggak tahu ya, aku sih merasa benar-benar tenang banget, nyaman banget. Tempat yang justru kayak mungkin kayak Indonesia 30 tahun yang lalu ya, yang nggak ada peradaban, yang dalam peradaban sepi dalam gitu arti ya? hura-hura duniawi itu nggak ada. Perempuan itu jarang ditemuin di jalan. Yang ke pasar itu laki-laki. Lalu semua bercadar, tertutup, pakaian semua warnanya hitam aja. Jadi benar-benar di situ aja beberapa hari aku pribadi aja yang berpikir bahwa ya hidup tuh mau ngapain sih? Iya. Jadi sebenarnya kita Mau tuh punya duit banyak, hotel nggak ada juga yang berlebihan. kita tuh capek karena kebanyakan referensi sebenarnya berarti ya. Iya. Kebanyakan Iya, lihat banyakan sosmed, kebanyakan lihat gaya hidup orang, kita jadi capek gitu ya. Pas lihat di situ kan Tenang gitu. bisa tenang gitu ya, hidup di sana. Kita aja belum tentu awalnya pasti kita akan ngerasa gimana, orang yang di dalam kan hatinya tahu banget kan. Iya. Damainya bagaimana tuh.
Aduh. Makanya kayak Itu juga lebih sedih lagi kalau nggak mau pulang ya. Iya, udah betah. Makanya aku Astagfirullah. kita kayak "Bi, kita kalau umroh harus nyusul ya IP gitu biar bisa waktunya kumpul lagi. Agak berasa. Kedua udah gue bilang, nah nanti kalau liburan bulan puasa Ramadan pulang ya. Aku udah request gitu kan, karena anak perempuan kan. Iya. Dia bisa liburnya cuma satu, umroh. Umroh Boleh diizinin. dan Ramadan. Ramadan. Oh, Ramadan balik ke Boleh kalau ya. disuruh umroh, misalkan dia di scan, ya kan? Kita bikin visa dari, bisa sebenarnya bisa otomatis dari Indonesia udah bisa dibikin, Dari digital ya. ya dibikin. Nah, nanti biar di sana di print, di scan lagi. Dari sana bisa langsung ke Balik Madinah, ke ke sana? Mekah, bisa. Oh, dari situ berapa jam tuh berarti ke 4 jam, Lebih plus, dekat. 3 jam. Kan dia tapi ada mahramnya, ada amiknya. Tapi Oh, itu kan ada omnya Iya, ya di situ aminnya. ya. kejadian kayak gini nih kayak Allah nyetingin waktu quality yang hilang ya. Jadi ibaratnya gini. Pada saat mungkin kalau dia ngumpul di Terus. rumah sekeluarga kan. Terus Ada juga beberapa yang begitu ya di rumahnya. Mungkin ya kita maksudnya beda-beda cara pendidikan gitu. Ada yang anaknya akhirnya jauh karena lebih dekat ke gadget, lebih dekat ke temen sama orang tuanya, nggak ngobrol apa segala macam. Banyak juga yang jauh sama orang tuanya. Tapi dengan dikasih hari seperti ini, besok misalnya mau umroh nih, pas umroh itu pasti rasa umrohnya tuh, dekatnya kayak gimana. Jadi kita ngerasain, mumpung lagi sama anak nih gitu ibaratnya. Jadi quality banget rasanya, kayaknya kepengen kayak cuma ketemu momen berapa waktu aja kayak kita pengen maksimalin gitu mana. Biasanya kalau ada ya kita sibuk sendiri. Sekarang Kayak kemarin juga kan si Gavin sempat izin karena emang harus vaksin kan Iya. yang kedua. Terus aku lihat terus dia balik. Itu alhamdulillahnya dia tuh orangnya cuek juga kan, namanya Iya. anak cowok. Cuek. Terus biasanya dia main games doang. Tiba-tiba dia pas pulang dia mau di rumah di kamar kita, mau sekamar sama kita. Terus ngobrol sampai jam setengah 3. Kita sebenarnya udah ngantuk banget, tapi kan karena nggak mungkin kita ngeladenin. terus kita juga kangen sama Umur dia. berapa? CIP. Sama Oh, IP. CIP. Kelas 1 SMA juga. Jadi emang bener-bener ngerasa bahwa yo ternyata ya kita tuh dulu ngerasa deket satu rumah tapi hati tuh malah jauh. Jauh. Tapi ketika kita emang jauh malah hati kita tuh deketin banget. Tapi- Dari yang dia nggak pernah cerita sekarang ngobrol Tapi apa di aja awal ceritain. emang berat juga tadi ya Iya, kan. iya. Masalahnya kalau dari awal kan lingkungan dari Habib udah mengkondisikan pelan-pelan ya. Iya. Gitu Iya. kan. Nah, kalau ini kan Gavin kan ya kita masih general banget, ilmu kita juga masih Kita kurang. juga masih belajar Dia pun banget. kaget ketika itu kan. Tiba-tiba dia harus datang ke sebuah sekolah sendirian di kamar tuh sendiri, belum rame. Jadi isinya 4 itu baru sendiri. Terus orang tuanya nganter, ditinggal. Kesannya kayak gimana gitu. Aku terus gimana ini begini gitu-gitu kan. Kalau kita hancur juga anak kita Iya. ngomong gitu kan. Aku belum tentu ini loh, bisa loh. Aku gini pokoknya belum ada persiapan untuk itu perasaan dia. Kita juga sebagai orang tua juga belum punya persiapan itu gitu. Kaget juga kita kan. Sabar nah, anak laki tuh gitu, nggak ada itu gitu. Kita sok tegar Iya, lah. iya. Kalau ngomong tuh bapak lah gitu. Tapi telepon juga. Iya. Ngomongin pokoknya kamu di depannya itu kita nggak nangis lah. Paling berbes dikit, tapi nggak pernah bikin nangis depan anak kan. Kalau kita berat dia juga berat, kita pikir gitu kan. Kalau lagi minta dia nasihatin, dia udah nggak bisa. Kamu bilang sama Gavin, kamu kan? Dia bawa, tutup. Kalau misalnya dia nelfon kan, "Mi aku nggak betah Mi, aku di sini sih nggak gitu tidur kan." deh tuh. Terus oh ya sebentar ya nak ya, terus aku Emang sama kita juga gitu oper-operan. Aku belum biasa tidur cepet, aku masih tidur malam udah gitu. Pas bangun tahajud sampai pagi tuh nggak tidur lagi. Aku jadi kurang tidur. Aku capek banget. Capek banget hidupnya. Ya kan biasa hidup Sampai Desember maksudnya 2 jus gitu kan. Aku setiap hari suruh ngapal, aku buat apa ya kita awalnya kan. Sama kayak Ipe juga gitu kok. Kalau Ipe lucunya gini, Bun, iya nak, kenapa? Apa yang dirasa? Aku kayaknya di sini mau dijadiin wali Allah deh, Bun. Katanya gitu, bercandaannya gitu kan. Kenapa dia bilang kayak gitu? Benar, Ya itu benar. sama, dia bilang, Benar. apalagi waktu itu kan dia bulan puasa kan. Karena di Hadramaut itu mereka punya cita-cita besar. Iya. Yang perempuannya Syarifahnya itu ingin berjumpa dengan Sayyidatuna Fatimah. Ingin berjumpa dengan Sayyidatuna Khadijah, Iya. ingin berjumpa dengan kakeknya Rasulullah SAW. Itu kebanggaan yang dahsyat yang luar biasa. Dan Merinding nih. dan goalnya mereka itu Goalnya adalah mereka di situ. pengen Bagaimana? mimpi Rasulullah. Iya, bagaimana cara mimpi berjumpa dengan Rasulullah? Yang pertama, nggak mungkin Anda bisa memimpi dengan Rasulullah kalau mata Anda masih maksiat.
Astaga. Gak mungkin Enta bisa bermimpi dengan Rasulullah kalau hati Anda masih kotor. Jadi hatinya benerin dulu, pandangannya benerin dulu, baru besok bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, pandangannya masih suka zoom, ya kan? Biasanya yang pernah handphone. netizen tau lah kalau biasa ngezoom tuh kan. Nah, kalau biasa ngezoom, ya jauhlah ngimpi sama Rasulullah. Intinya gitu. Sampai Masya Allahnya IP tuh gini, Bun, aku kan biasanya beliau suka mimpiin enjitnya itu Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Mufti Habib Jakarta. Usman, enjit itu jadi uyutnya Habib Kak. yang Mufti Betawi kan. Dia beberapa kali mimpi gitu, tiba-tiba, Bun, aku udah lama ini nggak mimpi, kayaknya aku punya kesalahan deh, Bun. Coba Ipe ngerasanya apa? Kayaknya waktu itu aku sempat ngomongin temen aku deh, gara-garanya itu kali ya, Bun. Ya udah, jadi Masya Allahnya tuh dia udah tahu ketika dia introspeksi diri. Iya, itu ya maksud aku kayak, ya Allah nak, mama, ibu di sini masih suka dengerin yang maksudnya lebih parah lagi gitu ya. Makanya Ipe, Bunda iri loh sama Ipe, nak harus tahu gitu. Bunda tuh iri banget sama Empe di usia Empe kayak gitu-gitu. Jadi bercandanya emang kayak begitu awalnya. Aku, Bun, masa aku waktu itu tarawih dari Isya sampai dengan ketemu tahajud, Bun, kayak gitu. Kita disuruh tidur 1 jam, habis itu tahajud tuh sahur lagi, Bun, terus ini lagi. Maka dia bilang, kayaknya aku di sini mau dijadiin wali Allah deh, Bun. Gitu bercandanya tuh yang kayak gitu. Makanya aku bilang, tapi emang betul-betul pendidikannya Masya Allah, Masya ya kan, Allah. ketat banget dan juga banyak kegiatan-kegiatan dan pelajaran-pelajaran yang dia dapat. Akhirnya dia menganggap dirinya Masya Allah keluar dari sini. Dia bahagia, dia senang, dia bangga. awal mula berangkat ngomongnya gini, Bun, nanti kalau aku nggak mau cadar nggak apa-apa ya, Bun. Ya aku kan nggak cadar, jadi nggak mungkin aku bilang nggak boleh kan. Oh nggak apa-apa, Peh, kan cadar sunnah juga. Itu mah terserah Ipeh aja. Tiba-tiba 2 bulan di sana dibilang apa, Bun, tolong dong foto-foto aku yang di media sosial Bunda dicicil-cicil, dihapus-hapusin karena aku mau bercadar. Alhamdulillahnya mungkin caranya Allah kan kayak gitu kan, ilmu tuh kan dapat dari mana aja. Dengan adanya sama anakku kita kayak tiap telepon yang 1 minggu itu tuh kayak dikasih nge-charge iman lagi gitu dengan anak kita di sana. Masya Allah kan itu kan sesuatu yang nggak pernah kita harapin, niatnya kita pesantrenin dia biar dia bisa dapat ilmu. untuk dirinya Ternyata sendiri, ternyata malah dia bisa nyoba. ngebawa ilmu itu buat ke orang tuanya. Itu di dunia aja manfaatnya udah begitu, Iya. apalagi di akhirat. Makanya aku bilang, Bib, aku pikir patah hati itu cuma bisa pasangan Sama ya. cowok Ternyata gitu sama kan. anak Itu yang buat tulis kemarin tuh. juga bisa patah hati ya, aku bilang. Terus ya sama kayak kadang, apalagi aku ditambah kehilangan ibu kan. Ternyata patah hati itu ketika udah nggak ada baru berasa gitu. Dan kalau udah meninggal tuh kan percuma. Makanya aku sekarang di media sosial lebih sering kayak bikin challenge buat orang lain ke orang tuanya mereka. Karena kayak ya sebelum kehilangan orang tua kita nggak akan tahu rasanya Patah hati itu kayak kehilangan. apa, Sama kan? kayak anak, kalau anak nggak di pesantren, Kita nggak tahu ini. makanya banyak orang tua anaknya nikah, orang tuanya nggak mau pisah rumah karena nggak siap untuk melepas anaknya kan Iya, sebenarnya gitu. Kita aja ngerasa Itu kayak- karena kita anak, ngerasa kayak kenapa sih Apa gitu, sih yang nggak usah ngatur-ngatur? nangis atau apa, Iya, padahal makanya aku pas kantor IP aku minta mama, waktu itu almarhumah mama masih ada kan. Mama, maaf ya, aku bilang gitu. Dulu kan aku milih untuk tinggal sendiri kan, karena kayak rumahnya jauh gitu, biar mobile kerja deket gitu. Aku minta maaf, Mama, maaf ya aku tinggalnya jauh gitu. Ternyata kayak gini ya, rasanya nggak punya teman, nggak punya. Karena aku ke IP kayak aku ke mama aku kan gitu. Ternyata gini ya, Ma, kehilangan itu gak enak banget. Aku bilang gitu, biasanya kayak kita tuh jam 2 malam kalau dia Habib bangun lagi ibadah, terus Ipeh bangun, Ipeh tuh yang nemenin aku ngobrol. Ada aja pembahasan quality time aku berdua sama Ipeh tuh sama Habib bertiga justru di malam hari ketika adik-adiknya udah pada istirahat, jadi nggak ada yang ganggu gitu. Ini malam-malam kita ya pandang-pandangan aja. Kadang-kadang aku udah deh tidur aja deh, Habib sendirian aja kayak gitu. Pastilah itu akan ada perjalanan yang, makanya kalau bilang gimana ini, nggak bisa, kita juga masih struggling, maksudnya itu perasaan yang normal dialamin gitu. Justru kalau kitanya happy, berarti kita bukan orang tua yang kasihnya nggak sampai gitu, berarti iya. Makanya aku bilang kalau lagi kayak gitu, Habib bilang nangis nggak apa-apa, mata punya hak yang nggak boleh meratapin, katanya gitu. Jadi kemarin tuh sampai gue bilang kan,
dulu zamannya zaman dulu lah gitu. Sama mantan misalnya zaman dulu ya putus cinta monyet itu cemen rasanya ya kalau dibandingin nih. Gak ada jauh. Sama nggak? Gak ada apa-apanya. Sama nggak Bib yang kita bahas juga gitu. Ternyata anak itu bikin patah hatinya lebih nyesek ya gitu. Karena kalau kita patah hati kita juga nggak pernah mikirin ke orang tua aja, kita nggak pernah mikir orang tua kita udah makan atau belum kan. Kalau anak tuh gini, dia doyan nggak ya Bib ya masakan sana? Dia mau nggak ya makanan di sana? Terus dia kan biasa gojek, mau nggak ya? Jadi pas pergi balik ke sana, semua cemilan yang dia mau semua tuh kita kirim. Habib bilang kita lebih baik nangisin anak kita mau ke pesantren daripada kita nangisin anak kita maksiat, nangisin anak kita apa kata Udah Habib? susah balik ya. Iya, narkoba Habib bilang atau homer. Kamu saya mau pilih yang mana? Nangisin anak kita karena pesantren atau nangisin yang pertama lah gitu. Akhirnya sebenarnya Habib tuh sebelum berangkat tuh Habib yang nguatin, untungnya ilmunya dimasukin sama aku, makanya pas Habib sedih aku tinggal callback aja. Jadi serunya di situ kalau kita berdua. Intinya kan sedih-sedih juga, coba pilih yang mana gitu kan. Mau awal apa akhir? Tapi masalah makanan emang lumayan ini ya, makanan ya ngaruh ya. Karena kan kita sehari-hari bareng dia. Ini Gavin suka banget pakai ini gitu. Sama. Kita kayak misalnya steak kan, Gavin tuh suka banget sama steak dan Iya. cuma dia doang yang Dan bisa dia yang bikin masakin steak. gitu kalau yang malam. Dia tuh kan. tahu Itu tuh ya. juga masak sama. Sama. Terus Sampai dia saking sering jagonya masak. Edamame Dia suka eksperimen masakan. Oh, Terus dia kita yang kreatif cobain. gitu. Jadi kalau kita enak ya kita yang enak, gitu. Kalau enak kita yang enak gitu. Sampai ada edamame dia goreng dia apa jadinya nggak enak, kita makan tuh sambil memuntah dua-duaan ketawa-tawa. Karena Gitu. ternyata edamamenya udah yang Udah expired. Pokoknya ada aja kelakuan kita tuh. itu kelakuan dia yang bikin kita teriang-iang. Masak ingat telur gitu. busuk ya, Abah mau telur Oh, setengah iya. mateng nggak? Setengah mateng ternyata Tahu-tahu telur mentah tapi kebuh. busuk. Kebuhuk udah gitu, saya pikir telur berapa biji Pak? 3 ya? Iya 3. Dibuatin sama dia, ini bener, ini Kocok. fakta. Dibuatin sama dia ya kan, telur rebus, ini rebus sama dia, direbus 3 biji telurnya. Udah telur setengah matang ayam kampung. Udah selesai, ya kan? Terus habis Dipecahin makan sama aja dia, habisnya. dikeluarin, ditaruh di gelas, ya kan? Kan Waktu bau dong. aneh nggak tahu bau. Habib itu tuh kayak nggak peka gitu Nggak loh, peka. nggak Jadi sensitif. abis itu ya kan sama dia dikasih garam, ya udah. Habib- Aneh kan percaya aja kan. Tapi makan 2 Aneh nggak sendok tahu. gede gitu lah. Makan dia up. Pas Saya kamu mau aku yang makan nggak? cium, aku yang cium, Ah, kasihin ke ini aku nih. tuh. Pas dikasihin ke aku, "Mah busuk Beb," gitu. Muntah nggak berhenti ke koras perutnya gitu. Betul, kalau dia bilang nggak bilang busuk. Kalau dia nggak bilang busuk saya nggak tahu. Jadi karena aku yang dikasih kan, Habib ini busuk. Ini nangis sama ketawa. Tapi habis itu Ternyata saya nggak ngerti itu ada di mananya. Pas di bagian bawahnya itu kayak masih ada kayak ayam udah mau jahat. jadi, udah mau jadi anak ayam. Ada ayam. Wah, di situ buat itu tuh bener mutahnya tuh kayak orang itu nggak betul. Dan saking Ipe sama Habibnya itu nggak romantis awal-awal ya, dia pengen ketawa-ketawa. Ada Ketawa. apa, maaf ya bang, sih ketawa-ketawa. Udah kita gitu. nggak ada ribut, nggak ada ini. Kita mah orang yang Jadi pas aku baru nikah nuntut Habib romantis, kayaknya terpaksa. Karena ya aku lihat Habib dengan anak ya romantis yang beneran nih, nggak yang terpaksa. Kalau aku kan sayang harus kayak gini, harus kayak gini. Oh ternyata tuh Habib tuh punya jiwa romantis juga ya, yang ngebangun jiwa romantisnya itu ya Ipeh. Oh iya kan Dengan pacar keadaan pertamanya Ipe kan istilahnya Abahnya, bapaknya. iya, makanya Apalagi sekelan ntar kalau. emang semuanya rencana mau di pesantren. Insya Allah sih. Alhamdulillah. Udah ada bagus. kepikiran. orang ini aja aku sama Habib kan udah mulai ngeker-ngeker gitu. Tapi Habib pesan- yang muda-muda mau yang mana buat Ipeh gitu kayak. Oh. Iya udah mulai kayak karena ya takutnya daripada nanti kita patah hati lagi, takut dia sama siapa-siapa Oh gitu. iya, benar-benar. Iya Apalagi udah benar. Pesantren yang bagus itu sekarang di ya. usia lulus SMP. SMP ya. Karena apa? Pemikirannya sudah matang dan dia sudah punya tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kalau di bawah itu takutnya dia belum ngerti dan paham, akhirnya terbawa temannya, lingkungannya, akhirnya dampaknya fatal. Itu sebetulnya yang betul seperti itu. Tapi kalau tempat emang udah bagus banget, wallahu a'lam. Tapi sempat nggak sih Bib
kan ini kan kita siapa sih anak-anak yang meminta dirinya sendiri untuk pesantren gitu kan, pasti ya karena orang tuanya yang minta gitu. Tapi pernah nggak arguing gitu sama Ipe? Ada, Mungkin juga ada prosesnya berapa lama sih? IP itu yang minta kapan aku pesantren. Oh. Nggak, awalnya kok bisa kayak gini. Awalnya dia sampai minta, itu kan sebuah proses. Ya tiba-tiba dia, gue pengen minta deh, enggak. Pasti kan proses. Minta dibilang kapan mau berangkat. Awal mulanya Kapan mau berangkat? IPA itu Dulunya mau di gitu. pesantren SMP. Iya, maksud sebelum itu, maksudnya sampai dia akhirnya punya kepikiran pengen ke pesantren. Enggak, dia udah tahu. Dia Jadi udah dia tahu. dari kecil tuh udah tahu kalau saya ini Karena pasti di pesantren. Tadi kan ada bridgingnya, Oh, yang ada tadi itu. doktrinnya, Iya. bukan brainwash ya. Nah, Tapi berusaha untuk memikirkan Ipeh kalau pesantren insya Allah Ipeh jadi mu'alimah, orang yang dekat sama Allah, orang yang ngerti paham hadis, paham Al-Quran, paham mana yang harus Ipeh lakukan dan mana yang tidak Ipeh harus lakukan. Dan Ipeh bisa ngajar dengan semuanya, akhlaknya bagus, adabnya bagus, Ipeh ngerti nahu, sorob, Ipeh bisa tafsirkan Al-Quran sendiri ya kan, dengan rujukan-rujukan misalkan pakai tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir atau Nukutul Uyun tafsir Mawardi, terserah Ipeh mau pakai apa aja bebas, atau tafsir Imam Syafi'i. Ipeh bisa eksperimen sendiri ya kan, tapi rujukannya tetap Al-Quran dan hadis dan mengikuti pedoman-pedoman daripada Imam Mazhab. Intinya seperti itu. Jadi pinternya Habib, proses dia mau ke pesantren itu ketika di meja makan kan, mau makan siang, makan malam, sarapan gitu. Habib tuh selalu bikin pertanyaan tentang Ipe mau pelajaran yang mana, mau ini. Jadi dia itu memang udah kayak dikasih udah pengantar untuk. diarahin. Iya, nah makanya. Enak hati. Tapi kan maksudnya yang lebih orang justru berbeda loh pandangannya. Kalau anak-anak kita ke pesantren orang mungkin mikir ya wajar lah anaknya Habib harus pesantren gitu Betul. kan. Tapi kan ya masya Allah justru yang maksudnya backgroundnya bukan kayak kakak gitu, seandainya anak pesantren orang juga Makanya- malah lebih hebat gitu. Betul. Karena kan kayak lebih gong yang besar banget, perasaan yang maksudnya lebih istimewa sebenarnya. Makanya aku bilang kayak wah, pas itu juga di pesantren aku justru senang, aku tahu rasa sedihnya, tapi aku yang bangga kalau ada orang tua yang maksudnya lebih takut sama Allah daripada takut kehilangan anaknya, tuh aku bangga. Dan itu harganya lebih mahal daripada berlian ataupun Apapun, dunia beserta isinya. karena air mata kita hari ini Apapun. tuh akan Nggak ada digantikan dengan nilainya. anak yang soleh dan soleha kan. Itu Betul. yang luar biasa yang akan kita bawa mati. Makanya pas Ayu ngepost gitu, kalau kayak kemarin kita lihat ada beberapa juga teman-teman yang lain bawa anak-anaknya ke pesantren, aku tuh orang yang aku paham pasti sedih, itu udah pasti paham lah gitu. Sampai hari ini pun kita masih struggle, tapi aku bahagianya tuh selalu kayak ini baru orang tua yang hebat dibandingin orang tua yang kasih anaknya ini itu, atau orang tua yang ya duniawi lah ya, mau fokuskan anaknya di duniawi gitu. Tapi pada saat kayak ya berani orang tua, menurut aku kayak wow, ini baru orang tua yang modern tetapi nggak lupa kalau asal usulnya tuh dari mana gitu. Jadi masya Allah, apalagi kayak international boarding school juga kan, Ipeh pun kita ajarkan bahasa Inggris sebelum pergi ke Hadramaut, karena kita maunya pada saat dia punya ilmu nggak mau ngajarnya cuma di Indonesia aja, dimanapun dia liburan, dimanapun dia harus bisa ya apa komunikasi penyambungnya ya bahasa. Jadi bukan berarti orang bilang lo akhir zaman lo ajarin anak lo pakai bahasa Inggris. Kayak aku pun sekarang ngajarin anak-anak yang lain pakai bahasa Inggris, semua orang pada bilang alah nih emaknya nggak bener nih ngajarin anak yang pakai bahasa Inggris, sok-sok ke Inggris-Inggrisan. Ya nggak apa-apa dia berkomentar apa kan, tapi kita punya maksud dan tujuan bahwa bahasa Inggris yang saya ajarkan untuk dia bisa syiar nanti di kemudian hari. Justru itu. Tapi sadar gak sih Kak, baru masuk pesantren aja udah bawa berkah kan buat keluarga? Udah masya Ya Allah. gak sih, Masya aku tuh Allah. mikirnya gitu. Belum dia jadi aja udah banyak bawa keberkahan. Bahkan kayak baru seminggu gitu, Bun aku tuh baru tahu loh Bun, ternyata kalau sana sholat itu tuh kaki juga gak boleh kelihatan. Nah, itu tuh Ilmu-ilmu aku yang ya, kecil-kecil bener. yang kayak gitu justru aku bilang Dikasih tahu Allah ya. tuh baik banget ya, ternyata dengan adanya kita naruh anak di sana, kita malah tuh dapet jadi kayak juga. dapet ilmunya ke kita Insya juga Allah. bermanfaat ya. Karena dia juga selalu bilang, Bun, aku takut deh aku belajar di Hadramaut tapi nggak bisa dakwah, nggak bisa bermanfaat. Ipeh, Bunda pesantren Ipeh bukan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Pesantren Ipeh untuk bermanfaat untuk diri Ipeh dulu sendiri dan keluarga. Udah, kalau memang Allah izinin kayak Abah bisa siar, masya Allah, alhamdulillah bonus. Nah, biasanya kalau di rumah tuh kita juga bisa ngajarin setiap habis sholat Maghrib. maghrib selalu. Bedah. Dia kasih ilmu, tapi yang namanya orang tua kalau ngajarin anak kadang-kadang ya kan dia Negosiasi. palanya kemana, ya kan? Pikirannya kemana. Padahal itu ilmu yang udah disampein.
auratul mar'at Jadi dia baru wal wajha wal delaynya kafain. ke- Salat begini udah dikasih tahu. Enggak, karena abahnya Abahnya sendiri beda. yang ngomong. Iya itu yang terjadi sama aku yuk. Jadi dulu kan aku sama tuh, inget nggak suka keliling musyawarah kan? Atau aku suka ikut pengajian di Blok M di mana-mana pas baru-baru nikah. Habib itu kan selalu bedah kitab nih. Bedah kitab sama aku kalau malam-malam tuh 1 jam 2 jam. Habib tuh aku kasih tulis dan aku selalu disuruh nulis sama Habib nulis. Lalu aku pergi ke ternyata belajar dapat yang lain gitu kan, ngerasa jangan-jangan nggak ini gitu. Ngerasa enggak Akhirnya valid rasanya. kenapa akhirnya aku makin mau belajar lagi pas udah selesai dibahas lagi ke Ustadz ya, mana temanya sama segala macam. Aku ngerutu di mobil, habis selalu nanya kan bahas apa tadi, tentang apa gitu. Ini Bib catatannya, tapi masih lengkapan Habibnya ini loh gini. Terus baru sadar, oh ternyata tuh istri itu sama anak-anak harus dapat dari luar dulu baru approve gitu. Berarti masih ada kesombongan. Berarti masih Kebiasaan ya. Abe masih kasih kesempatan untuk cari. Selalu Habib itu nggak pernah larang aku untuk belajar tentang mazhab, tidak pernah melarang aku untuk belajar tentang toleransi apa segala macam. Sahabat-sahabat aku yang justru non muslim itu akrabnya sekarang jauhnya sama Habib. Aku punya sahabat semua yang Buddha ada, Hindu ada, non muslim banyak gitu. Justru alhamdulillahnya pas sama Habib orang mikir kan bakalan nggak ada justru belum kenal ya. iya justru pas udah bareng sama Habib mereka justru kayak asik ya ternyata masih gini gitu. Jadi ya itu ya aku bilang kan, ya Habib selalu bilang juga kata Habib kayak syiar itu kan tidak untuk orang-orang sesama muslim, syiar itu kan untuk siapapun. Yang penting kita tidak memutus niat kita untuk syiar gitu. Yang penting kita tetap jadi diri kita. Iya kan Allah wa'ala. Dan yang terpenting cuma satu hal, ketika kita berhadapan dengan siapapun, ketika dia masih kadarnya SD, ya udah kita jadi guru SD. Kalau dia kadarnya TK, ya udah kita jadi guru TK, main bareng ya kan, udah jadi kayak anak TK aja. Karena apa? Itulah ud'u sabilillah rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada metode dakwah yang harus diajarkan, ada aturan-aturannya. Jadi kita ke tempat ini metode dakwahnya seperti ini. Kesini tempatnya seperti ini, bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan berdebat tapi tukar pikiran dengan cara yang lembut, dengan cara yang enak. Itu bentuk dakwah yang terhebat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang hebat. Itu semua metode tujuan yang ngerucut, ya kan? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, masuk surga bareng-bareng. Tujuannya itu. Amin. Masya Allah. Karena sisanya kan yang penting udah niat syiar, sisanya mah kehendaknya Allah kan. Iya, karena Iya, bukan Allah kewajiban berubah kita nanti ya. juga. Iya, bukan kewajiban kita juga. Waktu kemarin kita telepon kan, ngobrol, ada kesempatan karena untung ya masih semi hybrid ya. Ada yang masih di rumah, ada yang udah datang ke boarding kan, ada yang masih belum pede gitu kan. Dipastikan kamu sekarang lagi ngapain gitu kan, kita Mas Apin besok kalau pas kapan pulang kita mau makan apa? Kamu lagi makan apa sekarang? Aku lagi puasa. Hah? Lagi puasa? Ya semua lagi puasa. Enggak, aku aja sama temenku malah lagi pengen puasa aja nih. Kita ya Allah. Malu bahagianya. Ibaratnya kayak malu. Iya, itu aja udah dengar gitu aja happy ya. Mereka itu yang di pesantren lebih bagus puasanya daripada orang-orang yang nggak pesantren. Karena apa? Puasa Senin Kemisnya mereka kuat. Puasa akhir tahun, awal tahunnya kuat. Puasa Sunnah-sunnah lainnya. terang bulan 13, 14, 15 mereka kuat. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan lingkungan yang biasa. Akhirnya mereka mengikutin otomatis. Iya. Yang nggak pernah bangun malam. Karena semua bangun malam. Iya, jadi dia Iya. ini ya lingkungannya ya. Menikmati Kayak lingkungan. Syakir itu puasa tuh dari umur 3 tahun full anak-anak. yang kecil. Yang kecil, Sajid 3 tahun. 3 tahun full. Itu aku bilang kok bisa sih Bib gitu kan, kayak awal nggak tega kan akunya. Kita harus biasain tega sama anak itu buat kebaikan, nggak apa-apa kayak sholat subuh kan. Ibadah itu Aku kan- awalnya paksaan. Iya. Itu setuju banget tuh. Aku awalnya tuh nyinyirin sama netizen. Ya Allah, Kartika tega banget sih sama Syatir gitu kan, baru umur 4 tahun dipaksa sholat subuh Betul. gitu kan. Sama contohnya dipotong dikit, sayang. Kita punya anak, makannya susah, dipaksa makan nggak? Iya, Kalau nggak sakit nggak? sakit. Betul. Anak juga sama, dipaksa dulu untuk ibadah, nanti dia akan nikmatin lagi, nanti terbiasa, nanti akan apa? Akan mempunyai satu perasaan tersentuh, jiwanya dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mau ketinggalan sholat, nggak mau ketinggalan ibadah. Sama seperti orang lagi makan nih, anak kecil dikasih makan bubur ini itu macam-macam kan susah, tetap dipaksa. Tapi orang besar nih kita kasih makan bubur mau nggak? Nggak mau, pasti milih yang lebih enak lagi dan lebih nikmat lagi, dan merasakan nikmatnya makan enak, nambah. Sama seperti orang ibadah, Iya, nambah. kita kenalin kenikmatan itu ya. Kenalin kenikmatan Tapi itu. itu narasi yang dipakai ya ada
beberapa golongan gitu ya yang mungkin menyudutkan Islam ya, misalnya kayak lu maksain anak lu pakai hijab gitu. Oh, yang kayak Lu mereka. maksa banget sih anak lu di pesantrenin gitu kan gitu. Lu buang anak kayak gitu kan. Lu maksain banget, kesannya tuh Islam itu ngajarin maksa, itu lu nggak kasih kebebasan sih anak lu untuk terserah lah, Milih. kan wanita terserah dia mau pakai hijab atau enggak gitu. Itu jawabannya simpel. Emang boarding school di luar negeri nggak maksain anaknya untuk sekolah? Bedanya apa? Iya sama aja kan, Iya. tuh anak juga nggak ada yang mau sekolah, nggak Iya. sekolah biasanya, nggak ada yang mau sekolah, maunya di rumah. Iya kan maksud gitu. Sama kayak masalah pakaian gitu. Toh juga kalau aku kayak Ipe waktu itu aku sempet sama Habib diem-diem di kamarnya. Dia kalau pergi ke toko store manapun yang mana yang mau Ipe pengen pakai beli. Ambil. Silakan pakai di kamar Ipe sendiri. Sama kayak aku pun Habib selalu bilang, saya mau beli baju apapun silakan pakai di depan saya. Nggak ada yang berbeda Oh, kan? jadi pakai apa? Mau dia pakainya mau Nggak apa-apa. Mau Jadi Hollywood, mau apa? di luar barat-baratan. di luar ke Arab-Araban, di dalam ke barat-baratan gitu kan. Nggak, Bebas. bukan karena kalau Habib bilang gini, Islam itu tidak mengekang perempuan sebenarnya. Islam itu agama yang paling mudah dan paling indah. Gitu. Kalau di luar. Sangat nikmat, sangat indah. Itu Islam. Kenapa yang diambil tuh gini ya Kak, kenapa yang diambil tuh bagian yang menurut mereka nggak pantas aja tanpa mereka sadarin seandainya kalau terjadi sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya kan gini, adanya perempuan dilecehkan karena keluarnya kan nggak sama mahram. Iya. Poin. Kalau ada mahram kan pasti sebenarnya kan kalau kita bicara kadang-kadang nih aku nonton berita atau apa informasi apa tuh selalu kita baliknya ke Islam. Iya, Islam tuh udah ngajarinnya bener banget. Perempuannya dirugikan. Perempuannya yang dirugikan. Seandainya kenapa ya dalam Islam tuh gak boleh pacaran? Ya seandainya mereka berbuat maksiat ditinggalin ya rugi perempuannya. Atau mungkin laki-lakinya juga jadinya ya nggak bisa ibadah. Dan intinya kalau kita balikin segala pengalaman buruk di kehidupan itu balikin lagi dengan ajaran Islam. Soalnya di Islam tuh udah lengkap kayak gitu. Orang tua itu ingin melihat anaknya nangis atau orang tua yang nangis. Orang tua. Iya. Kalau kita lihat anaknya, pengen anaknya nangis dulu atau orang tua yang nangis dulu, atau sama-sama happy ending. Anak yang dimana dikasih kebebasan, orang tuanya nangis. Kenapa orang tua yang nangis? Ntar dia free sex lah, dia zina, dia maksiat, dia narkoba, dia macam-macam, orang tuanya nangis. Apalagi sampai masuk ke dalam penjara, masuk nauzubillah min zalik, orang tuanya nangis. Anaknya juga pasti nangis. Anaknya pasti nangis, ya kan? Atau pengen anaknya yang nangis dipaksa untuk pesantren, ya kan? Tapi orang tuanya bahagia, selamat ya anaknya pesantren, masya Allah ya bisa masukin ke pesantren. Anaknya nangis nggak apa-apa, sebentar, 2 hari 3 hari dia nangis, besok dia bangga, dia senang, dia nikmat, dia indah. Sekarang nggak usah jauh-jauh, kita punya anak nih, suruh sekolah SD, suruh les aja, dia nggak mau, dia pasti nangis. Iya. Ya kan? Gak mau bangun. Nggak mau bangun, sampai dia ngambek kayak kasarnya, kabur, lari sana lari sini, suruh les juga kan, ya kan? Untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan dia. Sama gini kali kayak kalau aku lihat tuh karena sekarang zamannya media sosial, kalau seandainya kayak kakak kan orang yang komentar adalah orang yang ngapain sih lu tega banget sih ini banget sih ini banget. Tapi sebenarnya kan tanpa kakak sadarin dan Kak Venita sadarin orang-orang yang lain yang melihat itu ada yang mendoakan secara diam-diam. Contohnya ya salah satunya mungkin aku dan beberapa orang tua lainnya yang maksudnya memuliakan perbuatan kakak berdua kayak Masya Allah biar jadi anak soleh-soleha ya. Cuman sayangnya biasanya orang-orang yang sudah lempeng begitu dia hanya mendoakannya direct langsung ke Allah, gue nggak perlu manusia ini tahu, gue doain gitu kan. Jadi cuman kalau biasanya kan itu yang buruk tuh lebih nampak daripada yang baik. Sepakat. Iya, jadi buat aku pribadi kayak suka ambil jalan-jalan sepi iya kan. gitu. Kayak kita banyak kan orang zaman sekarang kalau ada orang yang kena musibah, kena bulian, banyak orang yang cuman kepo untuk datang baca komennya lalu ikut-ikutan komen. Tapi kan kalau seandainya ada orang yang baik, benar-benar baik, dia tidak akan mau ikut campur urusan orang lain karena buat dia nggak ada manfaat dan apanya. Kalau memang dia cuma mau tahu untuk mengambil ilmunya, mempelajarinya, dia nggak akan ikut-ikut campur. Jadi nggak usah. Habib tuh selalu bilang nggak usah baca komen. Di akhirat juga nggak ditanyain. Komen-komen. Saya sering bilang sama istri saya, di dunia ini cuma ada 2 jalan, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, ya kan? Kalau kita mengikuti aturan Allah, ya kan? Ini jalan surga ini berat, masuk surga tuh susah. Setannya ganggunya banyak. Jalan menuju neraka tuh gampang, ya kan? Sangat mudah. Karena apa? Penuh dengan ini itu ya kan, teman-temannya, lingkungannya. Udahlah, nanti dulu lah sholat. Ngapain sih sholat? Besok sholat lagi kok. Ya kan, subhanallah. Ya kan? Udahlah, ngapain pesantren? Pesantren juga banyak yang kayak gini. Dilihat yang negatifnya. Iya. Bukan dilihat yang positifnya. Iya. Benar. Sama sekolah juga begitu juga ya kan.
Kita lihat orang sekolah ya banyak juga orang anak sekolahan yang Lebih maksiat, banyak, ya kan? lebih banyak. Wah, udah nggak usah ngebandingin yang jelek, bandingin yang baik. Tapi di sini ada 2 marketing. Satu adalah marketing yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kepada kebaikan, ngasih tahu sama umatnya ini benar, ini begini. Yang satu lagi marketingnya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Mau dibawa ke surga atau bawa ke neraka? Karena setan selalu masuk ke dalam diri manusia, pikiran manusia, sampai nggak usah jauh-jauh. Sholat subuh gampang susah. Iya. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Setan itu masuk ke dalam diri manusia, bikin simpul tali yang kuat, bikin nyaman, nikmat, ditidurin, dipeluk, lu tidur. Ya kan? Jangan bangun. Ya kan? Itu setan. Kalau misalkan dia bangun, dia lepas daripada ikatan setan itu, dia berusaha bangun, dia ambil wudhu, dia selamat. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia nggak bisa ngambil wudhu, dia nggak bisa sholat, karena setan, wah gue menang, gue berhasil. Tinggal pilih. Mau Ya, jalan setiap setan, hari jalan. dia tanding ya, kita nggak ngerasa jadi bahannya. Karena apa? Karena keimanan kita masih lemah. Orang yang kadar keimanan yang lemah itu jauh daripada melihat satu kebaikan yang nyata. Itu keimanan. Jadi kalau ditanya, ente imannya tinggi apa enggak sih? Gampang. Ente ahli surga atau enggak sih? Gampang. Satu, lihat sholatnya dulu. Kalau sholatnya khusyuk, udah menghadirkan Allah dalam hati dan jiwanya, enggak, ini 3 apa 4 ya? Ini 2 apa 3 ya? Nah, kalau masih kayak gitu tuh jauh dari surga udah. Udah jauh dari surga deh. Ini hampir jelek tetapi yang tadi itu Nyata banget itu rasanya yang kita pertama. sudah masuk ke sana tadi ini ada yang unik ya bahwa tadi ungkapan waktu kita yang nggak semuanya komen-komen baik, ada juga komen-komen yang justru menganggap sesuatu hal baik pun masih dicari yang Iya, buruknya. Iya. Kita mau apa juga tetap dia akan pandang di kalau udah nggak suka pasti akan pandang buruk. Itu setan. Iya. Nah, apalagi begini, Beb. Ibaratnya gini. Terutama gini, mungkin untuk yang sekarang sedang mendekat ke jalan Allah itu lebih banyak orang lihat ke arah kita keplesetnya, kejeblosnya, ada bahan untuk kita untuk dipersalahkan misalnya, gitu kan? Makanya alhamdulillah waktu itu Anda juga pernah ngerasain juga dan belum Aku kan juga pernah. Nah, ya waktu itu apalagi Karpet juga seperti juga melewati Ada posisi itu proses juga. Jadi itu. ketika orang lihat Karpet begini, Masya Allah kayaknya kita tuh cuma dapat giliran nih, diuji kesabaran gitu ibaratnya. Nah Put, pada saat momen itu tuh gimana kalian saling menguatkannya tuh gimana gitu? Kalau aku sih kan lebih ke orang yang waktu itu kan karena ada background keluarga dan juga aku harus jaga Habib dan lain sebagainya. Karena kenapa aku berani speak up? Karena aku kalau bener speak up dan kalau salah aku orang yang paling mudah minta maaf gitu. Dan aku cuma mikir kayak kita jujur-jujuran aja deh mainnya kayak gitu kan. Tapi kan ya itu ujian. Oh Ya. ini diserang pasti keyakinan kita Iya. diserang. Ya, Nah gua- itu waktu itu Masya Allahnya peran Habib besar banget pastinya. Habib bilang gini, saya ngerasa bener nggak? Kalau saya ngerasa salah, datang minta maaf. Kalau saya merasa benar, tanya sama beberapa orang yang ahli, orang-orang yang maksudnya paham itu benar atau salah. Tanya, ya udah kalau kamu benar santai aja, nggak usah takut dibully manusia. Sampai Habib contoh gini, kamu dulu dipuji-puji orang nggak banget Bib, aku nggak pernah dibully Bully, ya. zaman dulu mah Bib, selalu dipuji gitu. Tapi kamu dosa nggak? Berapa banyak orang yang dulu follower kamu berapa? Jangan bangga sebegitu banyak orang yang lihat, sebegitu banyak dosa kamu. Habib bilang begitu. Lalu sebanyak orang yang muji kamu, kamu semakin terbuka kan katanya gitu. Sebanyak orang yang muji kamu, kamu semakin sesat kan. Nah sekarang kalau kamu dibully kayak gini, sholat kamu khusuk nggak? Khusuk Bib. Kamu jadinya dekat sama Allah, dekat Bib. Minta pertolongan Allah, dekat. Alhamdulillah. Masya Allah. Habib bilang begitu. Justru Caranya Simpel Allah itu ya, ya. Masya Allah. dan aku tuh bilang, Habib tuh gak ngerasain sejadinya aku gini-gini. Kamu itu istri aku, apa yang kamu alami pasti aku rasain. Cuman apa? Yang penting aku harus tahu kamu benar atau enggak, kamu zalim atau enggak, kamu jujur atau bohong gitu. Jadi Habib selalu bilang lebih baik kita dibully tetapi membuat iman kita lebih tinggi. Karena kan manusia ini kan kadang-kadang kalau udah dipuji kita tuh justru lalai terbang sehingga jauh dari Allah. Makanya Habib bilang dan juga kalau emang kamu nggak bener ini jadi penggugur dosa-dosa kamu, banyak kan dulu dosanya. Habib tuh selalu bilang kayak gitu. Jadi pas udah kayak gitu sama Habib bilang gak usah baca komen. Kamu baca komen, terus mendingan kamu ngajarin anak kamu belajar hafalan ini itu dapat pahala. Baca komen gak dapat apa-apa. Baca nih kitab yang aku beliin belum selesai semua kan, gak ada yang beres katanya gitu. Baca ini daripada baca komen. Habib tuh selalu yang positive vibe aja. Tapi bener sih Kak, kayak kita kan kayak aku proses hijrah itu kan
Masya Allah ya, menurut aku indah di media sosial. Tapi Miriam kan tahu perjuangannya ya, ketika orang against aku ikut aliran sesat lah, gara-gara mau nikah sama Habib lah, gara-gara sebentar lagi juga lepas, sebentar, pokoknya ujiannya berat sebenarnya. Tapi kan di media sosial aku nge-build-nya itu indah. Kenapa aku build-nya indah? Biar semua orang tuh nggak takut untuk berhijrah. Itu. Nah, tapi ya itu tadi, setan kerjanya tuh luar biasa. Ketika kita mau istiqomah dan lain sebagainya kan ujiannya tuh banyak untuk orang membenci. Habib bilang gini, kayak aku contoh YouTube deh Kak, YouTube baru bikin tuh kan alhamdulillah Masya Allah bisa share ringan buat aku, bikin bagus. Lalu tiba-tiba sepi, aku bilang, Bib, YouTube aku penontonnya jadi banyak. Berarti kamu cari duit, kata Habib gitu. Habib ngomong gitu, karena kamu masih mikirin seberapa yang nonton. Kalau kamu syiar, kamu nggak peduli. Mau menontonnya satu Nggak nggak ada jadi yang masalah. satu juga nggak apa-apa, ada yang berbuat Nggak usah, satu. karena rizki itu sudah Allah tentukan. Ingat, rizki sudah Allah tentukan dan rizki sudah ada aturannya dari Allah. Gak usah takut hilang, gak usah takut diambil orang, karena gak akan ketuker. Jadi santai aja, Aku bismillah. bilang kayak gitu. Terus Bismillah. aku jadi malas deh bikin YouTube. Berarti kamu nyari duit sama nyari viewer, kata Habib gitu. Kalau kamu enggak, lanjut aja syiar, niat kamu syiar kan. Sama kayak aku, kalau aku seandainya mau syiar, mau ceramah di suatu tempat, kalau aku mikirin bayaran, aku males. Seandainya dia tahu nih di sini bayarnya kecil, datangnya telat aja deh. Kalau nggak usah datang deh, kalau nggak pura-pura apa, Habib bilang gitu. Tapi kalau seandainya yang satunya lagi aku cuma mau cari jamaah, otomatis yang jamaahnya 3, aku malas ngajarnya, udah 15 menit tutup. Habib bilang gitu. Tapi apa? Niatnya, pahalanya adalah ketika saya niatkan saya mau syiar, mau satu orang pun yang hadir, ilmu yang saya berikan sama lengkapnya. Karena apa yang saya berikan itu balik lagi ke saya. Habib bilang gitu. Oh, ini bener-bener nih dari ngomongin masalah pesantren terus sampai ujung ke sini, penuh banyak banget manfaat yang bisa didapetin dan Ini nangis ketawa ya. Benar, dan mudah-mudahan obrolan kita ini juga banyak manfaatnya buat Amin. teman-teman semua gitu ya, insya Allah. Nah mungkin Bib sebagai penutup nih Bib, untuk kita semua, mungkin ada juga orang tua sana yang juga masih sedih juga karena harus merelakan mengikhlaskan anak-anaknya untuk pesantren, dimana tadi juga udah banyak banget informasi bahwa ketika kita mengikhlaskan anak masuk pesantren itu masya Allah syafaatnya juga banyak banget gitu ya, mudah-mudahan. Nah mungkin bisa kita tutup dengan doa Bib. Kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah agar jadikan kita manusia yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dan dikabulkan hajat dan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukruka min baghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ja'alna ya Allah ya Rabb fi hadhal magam mubarakah wa sa'atal mubarakah. Ridha Allah wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabitna ya Allah bil iman. Allahumma sabitna ya Allah bil Islam. Wa sabitna ya Allah bil ihsan. Wa sabitna ya Allah bit tauhid wal istiqamah. Wa sabitna ya Allah bit taqwa wal istiqamah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwaab ar-rahmah wa ni'mah wal barakah wa sihhatal afiyah. Wa tul umri li ibadallah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil agyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alla tahara bil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma bi hurmati salati alaih ij'alna bi salati alaihi minal faizin wa la hudhi min warna syaribin wa la tahul bainana wa bainahu yaumal qiyamati ya arhamar rahimin. Wa fina syarra khalqika ajmain wa fina syarra khalqika ajmain wa fina syarra khalqika ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, hari ini nih kita roller coaster perasaan kita gitu. Ada sedih, ketawa, sedih lagi, jelek, introspeksi juga gitu ya. Tapi masih banyak ilmu banget hari ini ya. Dan alhamdulillah terima kasih nih untuk Habib dan juga Karput Roller untuk coaster soalnya ada Habibnya, ada pelawaknya. Jadi ada sedih ilmunya, ada yang lucunya. sebenarnya Gak gitu soal makanya roller coaster. waktu kita ngelewatin kemarin kita pikir kita langsung relate emang apa namanya kalian yang ini yang paling ada ini banget karena ngerasain sendiri, ngelakuin sendiri gitu. Maksudnya memang nggak cuma teori, itu memang dipraktekin.
berkeluarga, kemudian anaknya juga dititipkan di pesantren, Terus bahkan sempat juga- di Yaman lagi kan gitu. Dan sempat juga ngelihat dramanya juga gitu ya, dramanya Karput ketika pas pisah sama Ipe gitu ya. Kita pikir kan emang sedalam itu part itu yang laki Aduh, begini gitu ya. Iya, meskipun dibully juga. Kenapa sih suami nangis di upload? Maksud aku nge-upload itu adalah biar semua orang tua sadar normal kok. Habib aja Normal, nangis, iya. apalagi Ari Untung ya. Gua masih agak jauh ya. Mewek abis. Tapi untuk yang nonton yang mungkin sekarang punya rencana yang sama gitu, Iya. punya kepengenan pesantren anak, Hakul lanjutin aja. yakin, berangkat. hakul yakin. Walaupun karena Allah. ada sedihnya, tapi rasa bahagia lebih besar. Jauh. Gitu, jauh Apalagi banget. kalau ngelihat ya anak-anak udah bisa apa aja, Nah. udah oh ini bunda anaknya udah bisa hafalan ini, oh bunda anaknya udah puasa nih Senin Kamis rajin, itu masya Allah itu Iya. kayak ngapus semua rasa. Anaknya lagi ngapal sholat ini, bikin orang tuanya juga kepengen ngapal sholat Iya, yang sama. betul. Jadi Sama, nyaman, iya. jangan sampai anak Pas dia pulang terus kita ngecek, dites Papa malah. begini gitu kan malu gitu. Ya Allah. Tapi juga tadi ada satu kalimat menarik ya kan, rezekinya alhamdulillah masya Allah. Karena ada satu hadis dari Rasulullah SAW, siapa orang yang membawa anak yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah udah jamin rezekinya. Masya Allah Allah. takafalu bi Jangan talabi takut bi ya. rizqihi. Udah dijamin sama Allah. Jadi nggak usah takut, dijamin, ya kan? Makanya kalau dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada jalan cara rezeki yang Allah Taala berikan. Bismillah. Insyaallah. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Udah jelas dikasih sama Allah. Nggak Satu usah lagi takut. tuh Kari, pengen pesen juga buat orang tua di luar sana, jangan pernah bilang bahwa pesantren itu mahal. Karena apa? Sedih aja ya, kadang-kadang orang ibu-ibu ini pesantrennya mahal banget sih, padahal kan sekolah Islam, saya banyak yang ngomong gitu. Giliran beli tas, beli barang-barang branded, Bisa, barang-barang yang nggak duniawi, mikir. beli rumah yang mewah dan lain sebagainya, beli motor, mobil, Ya gitu. tidak pernah bilang mahal. Tapi ketika menempatkan anak kita untuk dijalani Allah, masa Itu ngeluh tabungan. sih? Apalagi Habib bilang udah rezekinya Allah yang jamin, masa ngeluh, malu sama Allah. Justru ketika ada pesantren yang mungkin buat kantong pribadi kita itu mahal, berdoanya ya Allah, saya mau masukin ke anak saya ke pesantren ini, maka turunkanlah rezekinya sekarang. Ya, Harusnya Allah, gitu, jangan mindsetnya sampai berubah. iya, jangan sampai ngeluhnya ini pesantren kok mahal sih, pesantren kok mahal, giliran sekolah internasional mahal nggak pernah dikomplain gitu kan. Iya, bener, Sedih di bener. situ. Padahal yang kita keluarkan itulah yang nanti akan bersaksi sama kita Iya. kan. Bil. Sama kalau Bukan yang beli, beli tas-tas itu kan. Bukan, bukan. Ya itu yang bersaksi sama kita. bahkan beli mukena, bahkan beli mukena Betul. gitu. Ketika beli mukena Tapi buat mahal. tenangin istri juga boleh dibeliin tas. Nah, Kalau ada lebih. Kalau ada rezeki lebih, tapi kalau nggak jangan dipaksain. Insya Allah istrinya tahu diri. Iya. Walaupun oh enggak. makanya istri kalau suaminya udah tahu diri, insya Allah istrinya nggak akan kurang ajar. Udah dibeliin satu, kok cuman ini tuh kurang ajar. Ketika suaminya mampunya ngasih, Inilah alhamdulillah. yang paling poin besar yang harus kita milikin sebagai seorang istri. Sekali lagi, berapapun yang diberikan oleh suami, syukuri atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. biar ditambah. Karena apa? Karena akan ditambah sama Ah, Allah iya, Subhanahu Wa ini Ta'ala. padahal Karena masih ditambah. gini, contohnya gini sayang. Ada orang, ini ujian dari Allah ya. Biasa dia dikasih sama suaminya misalkan 10 juta. Ya kan? Besok dia dikasih kurang dari 10 juta, dia nggak terima kasih. Atau ada ujian yang besar dari Allah, dikasih sama orang 2.000 rupiah, dia nggak terima kasih. Padahal ini bala nih, ini ujian nih. Kan lain sakartum lazidannakum wa lain kafartum min azabil syadid. Ini azab yang Allah Ta'ala berikan kalau dia nggak terima kasih. Padahal ini ada rizki yang Allah Ta'ala berikan. Berapapun yang kalian dapat, bersyukur alhamdulillah walaupun 2.000 perak. Karena 2.000 perak ini ujian. Kalau kita berterima kasih, tambah nikmatnya. Tapi kalau nggak terima kasih, Selesai. Oke, kalau gitu teman-teman semua, tebel banget ya ibaratnya hari ini, mudah-mudahan menguatkan yang sekarang lagi mau rencana untuk masukin anaknya ke Amin, pesantren. amin, amin. Nikmatnya luar biasa. Bahkan di balik air matanya juga, di baliknya itu ada nikmat. Sebenarnya ada kebahagiaan Benar, sebenarnya. nikmat, bahagia, memberikan alasan kita untuk nangis kalau lagi malam, Ya. gitu kan? Kita ingat wajahnya, nangis gitu. Nah itu jadi wajah hikmahnya dulu mungkin terlalu keras hati kita ya. Tiba-tiba ada momen ini bikin kita jadi, ya Allah, kita ternyata kepemilikan apapun itu cuma punya Allah semua gitu ya. Masya Allah, terima kasih nih Habib. Kita yang makasih banyak. Iya, Masya Allah, kita senang Di banget. sini malah malah Nangis-nangis. Nangis bahagia, Masya Iya, iya, Allah. iya. Masya Allah. Kemarin-kemarin kita nggak begini ya. Ibaratnya sekarang kemarin kan kita bercanda, sekarang mah nggak tahu sekarang kita dapat
yang Insight-nya busuk-busuk banyak ya, banget masya ya. Allah. Terima kasih ya buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat Aku Habib ya, dan makasih juga banyak Karput dong. udah datang ke Terima sini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ini bermanfaat banget, bisa langsung share juga ya ke teman-teman lainnya. Benar. juga. Jangan lupa untuk subscribe juga apa namanya YouTube-nya Karput. Kartika Putri Official. Tuh, Kartika Putri Namanya aja Official. egois ya. Karena biar berharap Habib bikin YouTube juga. Oh gitu, punya sendiri ya. Iya, Jadi dua berharap. channel. Oke, kita pamit ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.